Pemerintah juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada peringatan Hari Buruh 2025 di kawasan Monas, Jakarta. PHK kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK, karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Kita pengennya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah juga kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berjanji bahwa pemerintah akan mengakomodir hak-hak buruh. Ebenezer juga berjanji semua tuntutan buruh akan dikaji terlebih dahulu. Kita akan kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan. Hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar Ya, pemirsa, mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di gerbang tol saat peringatan Hari Buruh Sedunia, pihak pengelola jalan tol menggratiskan tarif tol untuk kendaraan rombongan buruh. Meski begitu, polisi melarang keras konvoi buruh sepeda motor melintas di jalan tol. Selain melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di jantung ibu kota, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas di ruas tol saat peringatan Hari Buruh Internasional yang berpusat di Silang Monas. Pengelola jalan tol bersedia menggratiskan rombongan buruh dari berbagai daerah yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun bus. Namun untuk motor tetap tidak disarankan konvoi melewati jalan tol karena sangat berbahaya. Tol digratiskan. Yang masuk tol tetap hanya roda 4 dan bis. Ya, ini juga informasi, kami telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan. Ya, para korlap untuk bisa memastikan bahwa untuk rombongan peserta yang menggunakan roda 2 tetap menggunakan jalur arteri. Dilarang keras ya untuk melakukan perjalanan di dalam tol karena akan sangat-sangat. Pemirsa, peringati Hari Buruh 2025, ratusan buruh menggelar aksi Long March menuju Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil membentangkan spanduk, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara menggelar aksi Long March ke Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya kaum buruh, sejumlah driver ojek online juga ikut meramaikan peringatan Hari Buruh 2025. Dalam momentum ini, buruh menyuarakan sejumlah tuntutan, seperti pembentukan Satgas PHK, merealisasikan upah layak, hingga mendesak pengesahan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum dan Adat. Banyaknya masa aksi yang berunjuk rasa membuat arus lalu lintas di bawah flyover Makassar ditutup sementara. Dan untuk mengetahui jalannya peringatan Hari Buruh di daerah, kita sudah bergabung dengan rekan Doni Marenda di Semarang dan Julius Vin di Makassar. Kita ke Doni terlebih dahulu. Selamat siang, Doni, bagaimana suasana di sana di hari peringatan Hari Buruh 2025 ini? Di Semarang saya berada di
depan kantor Gubernur Jawa Tengah, tepatnya Jalan Pahlawan. Dan baru saja di Jalan Pahlawan ini ratusan buruh selesai melakukan aksi mereka di Hari Buruh ini. Namun aksi yang dilakukan oleh Satuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah ini unik, yaitu mereka hanya membawa gunungan buah-buahan dan juga sayuran itu bawa ke di Jalan Pahlawan. Mereka kaum perempuan, guru perempuan mengenakan pakaian kebaya, dan itu cukup unik untuk pertandingan yang buruh yang biasanya berlangsung riuh, tapi kali ini berlangsung cukup damai dan sudah selesai pelaksanaannya itu. Secara prinsip mereka sudah melakukan satu keputusan yang terlalu ini, tapi mereka menyuarakan untuk mereka ditingkatkan oleh pemerintah. Dan aksi baru saja selesai, namun nanti diperkirakan juga akan terjadi lagi aksi buruh dari kelompok serikat pekerja yang lainnya yang akan datang juga di kawasan Jalan Pahlawan ini. Baik, terima kasih rekan Dodi Marindras dari Semarang, dan sekarang kita akan ke Makassar bergabung dengan rekan Yul Yusvin di sana. Silakan rekan Yul dengan laporan Anda. Oke, baik, silakan. Yang tergabung dari berbagai elemen massa buruh ya. KPBI mana? Kelima, nanti kaitan bergeser PPD massa buruh, apakah dia di sana atau dia bergabung ini, nanti kita komunikasikan kawan-kawan. KPBI luruskan. Dan kita tunggu kawan-kawan akan teman-teman. Kawan-kawan masa yang kendaraannya berada di belakang apa elemen komando KSN, bilang oke, ambil tunggu motornya, tingkatkan ke depan mobil komando utamanya. Baik, sayang sekali suaranya terdengarnya agak kurang jelas begitu. Terima kasih rekan Yul Yusvin dari Makassar, dan sebelumnya ada rekan Doni Marindra dari Semarang atas laporan Anda. Terima kasih teman-teman, selamat bekerja kembali. Ya, pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Hal ini diungkapkan usai pertemuannya dengan perwakilan Serikat Buruh di Kompleks Senayan, Jakarta. Ya, kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kemudian kami sudah bersama-sama bicara dengan pimpinan Serikat Pekerja. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir